Halo pemirsa, selamat datang di acara The World According to James Cline Smith Windsor untuk minggu ini. Hari ini hari Jumat 2 Februari 2024. Minggu ini kita akan ngebahas tentang masih sama dengan yang sebelumnya ya. Maha benar Presiden Joko Widodo dengan segala cawe-cawenya. Itu sudah pernah kita bahas minggu lalu. Minggu ini dengan sangat menyesal terpaksa saya memberikan bahasan lanjutan mengenai topik tersebut, di mana kita saat ini dihebohkan dengan manuver Presiden Jokowi yang kerap membagikan bansos, ya, bantuan sosial yang kemudian dipolitisir, jadi seakan-akan dibawa untuk membawa yang dibagikan bansos itu diarahkan untuk mendukung pasangan calon presiden, calon wakil presiden peserta pemilu 2024 nomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, putra sulung dari Presiden Jokowi. Jumat pagi tadi di acara editorial Media Indonesia Metro TV disebutkan bahwa rakyat itu sudah jengah dengan manuver yang dilakukan Presiden Jokowi yang melakukan tindakan yang disebut sebagai tindakan cawe-cawe dan tindakan yang menunjukkan ketidaknetralan Presiden Jokowi dalam perhelatan pemilu 2024 kali ini. Ini Indonesia, bukan Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat memang presiden outgoing memang bisa memberikan dukungan atau endorsement kepada calon presiden berikutnya. Ini pernah dilakukan oleh mantan Presiden George Walker Bush di pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2008, di mana pada saat itu Presiden Bush memberikan dukungan kepada almarhum John McCain ya, untuk bertarung dengan capres dari Partai Demokrat Barack Obama. Di tahun 2016, Barack Obama sudah selesai 2 periode memberikan endorsement atau dukungannya kepada Hillary Clinton yang dicapreskan oleh Partai Demokrat untuk melawan Donald Trump yang dicapreskan Partai Republik. Di Pilpres Amerika Serikat 2020, Barack Obama memberikan endorsement atau dukungan kepada Joe Biden, wakil presidennya Obama, untuk yang dicapreskan Partai Demokrat, ya, untuk melawan Donald Trump. Karena memang di Amerika Serikat gak ada undang-undang yang mengharuskan presiden itu netral dalam setiap perhelatan pilpres. Ya, masalah dukung-mendukung itu adalah kewenangan hak pribadi dari presiden kok. Bush itu walaupun sebenarnya bisa saja menggunakan haknya untuk mendukung capres dari partai Republik manapun, tapi enggak. Bush itu jadi Bush itu sebenarnya bisa menggunakan haknya untuk menyatakan dukungan kepada capres yang dicalonkan Partai Republik. Tapi karena Partai Republik mencapreskan Trump di 2016, 2020 dan besar kemungkinan 2024 Republik akan kembali mencapreskan Trump, jadi Bush memilih tidak mendukung Trump itu karena memang secara visi misi dan ideologi politiknya memang bertentangan. Sedangkan Obama bisa menggunakan haknya untuk mendukung Joe Biden untuk maju lagi di Pilpres Amerika Serikat 2024. Tapi itu di Amerika Serikat, bukan di Indonesia. Di Indonesia bukan hanya sekedar di dalam undang-undang pemilu tahun 2017, di undang-undang yang mengatur tentang kepresidenan Republik Indonesia jelas dilarang loh presiden, wakil presiden atau menteri melakukan kampanye yang menguntungkan salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden tertentu.
Jadi secara tegas memang presiden itu harus netral di Indonesia ini. Presiden di atas semua calon presiden. Tapi sayangnya Presiden Jokowi melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Presiden SBY. Di akhir masa jabatannya, Presiden SBY walaupun secara implisit ya, bukan secara eksplisit, memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Di tahun 2024 ini Jokowi mengulang hal yang sama dengan SBY, tetapi dinyatakan secara eksplisit bedanya. Mulai dari sinyalmen nanti jatahnya Pak Prabowo Nyapres kan, tambah lagi dengan disodorkannya nama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo instead of Erick Thohir atau Agus Harimurti Yudhoyono. Inilah yang membuat publik jadi menilai bahwa Presiden Jokowi ini sedang membangun dinasti politik yang sama seperti kerajaan. Jadi turun-temurun. Sebab itu makanya kenapa kita banyak publik yang marah kepada beliau. Gitu loh. Bukan sekedar jengah lagi, tapi udah marah. Bukan sekedar marah lagi, lebih dari marah. Udah kesal, udah muak gitu loh. Dan juga menjijikkan. Ditambah lagi ternyata data berbicara, anggaran untuk bansos belakangan ini lebih besar anggarannya daripada anggaran waktu zaman pandemi virus corona dulu. Ini kan luar biasa gitu loh, upaya penyuapan calon pemilih untuk memilih anaknya Jokowi. Jadi seakan-akan diracuni gitu loh oleh bansos supaya pemilih itu memilih anaknya Jokowi ini, Gibran Rakabuming ini, yang banyak orang menyebutnya anak haram konstitusi, tidak melanggar etika berkonstitusi, karena memang belum waktunya nyalon. Kenapa nggak kembali kepada PKPU yang lama? Kenapa nggak kembali ke undang-undang yang lama? Batas nyalon presiden, wakil presiden minimal 40 tahun, nggak ada alinea apapun itu. Minimal 40 tahun usianya, titik, gak pakai koma. Kalau ini ditambah minimal 40 tahun ditambah pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Dan kepala daerah yang dimaksud pun juga tidak jelas, abu-abu gitu loh. Jadi prosesnya Gibran ini untuk menjadi calon wakil presiden pun juga dengan proses yang salah. Karena nepotisme yang terselubung, karena kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah paman sambungnya Gibran, Anwar Usman. Paman sambung ya, kalau paman kandungnya sudah lama meninggal. Paman sambungnya Gibran, ya, Anwar Usman, ya, adik ipar sambungnya Pak Jokowi, ya. Bukan adik ipar sih, ipar sambungnya Pak Jokowi, kakak ipar jatuhnya ya. Ipar sambungnya Pak Jokowi, ya. Pada saat itu ketua MK, nah mudah aja bagi dia. Awalnya tuh tadinya Anwar Usman itu tidak ikut-ikutan dalam perkara itu. Tapi seketika ini pengakuan dari Saldi Isra ya. Pengakuan dari Dr. Saldi Isra, Hakim MK. Secara mengejutkan, oh ini apa? Gak ini gitu loh. Gak ini bang, mengagetkan gitu loh. Kok tiba-tiba si Anwar ini ikut memutuskan. Tadinya beliau mengatakan gak mau ikut. Nah ini lucu. Jadi semenjak saat itu negara ini jadi rusak. Negara ini jadi kacau. Publik terbelah. Publik terbelah. Tapi bukannya terbelah apa-apa. Masyarakat ngamuk. Publik ngamuk. Masyarakat marah. Sivitas akademika mulai bersuara. Ya. Karena demokrasi hancur. Konstitusi remuk. Ya, coba sekarang kita lihat.
Mereka yang mengkampanyekan Ganjar dan Anies di depan Pak Jokowi dipreteli, dipersekusi. Besok teman-teman pendukung Ganjar mau mengadakan acara di Gelora Bung Karno, di GBK, konser Salam Metal 3 Jari. Katanya ada sabotase, bis gak bisa disewa untuk mengangkut banyak pendukungnya dari daerah ke Jakarta. Minggu depan Anies Baswedan akan gelar kampanye di JIS, Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Banyak juga katanya relawan pendukung Anies mau ke Jakarta, banyak yang nggak dapat bus. Disabotase juga. Kemarin tim Anies mau mengadakan acara di Museum Diponegoro, Yogyakarta, tapi nggak boleh. Padahal itu museum bukan punya TNI. Museum itu punyanya Disbudpar Jogja. Itu bukan punya TNI, yang punya TNI itu di Jakarta, Museum Satria Mandala. Atau dulunya Wisma Yaso, tempat Bung Karno itu ditempatkan jadi tahanan politik Pak Harto saat itu. Itu punya TNI. Dikelola langsung sama TNI lewat puspennya, pusat penerangannya. Itu bedanya. Kalau Museum Diponegoro itu punya Disbudpar Jogja. Jadi harusnya bisa untuk mengadakan kampanye di tempat itu. Tapi nggak dibolehin. Jadi ini benar-benar Jokowi ini mengerahkan TNI dan Polri untuk membungkam pendukung Ganjar dan pendukung Anies demi Prabowo dan Gibran. Ini bahaya loh. Ini bahaya sekali, saudara. Segala cara diupayakan oleh Jokowi, yang penting Gibran jadi wakil presiden, Prabowo presiden. Kok dugaan salah satu ketua yang melaporkan bahwa Pilpres itu nggak bisa berjalan satu putaran itu adalah Erlangga Hartarto dari Golkar. Kemudian Jokowinya bilang harus satu putaran. All in Prabowo Gibran satu putaran. Kata Jokowi kepada Erlangga Hartarto. Ya. Ini A1 nih saya dapat ini. Bahkan mengada-ngada. Jadi Jokowi ini sedang mempraktekkan beliau yang haus kekuasaan. Beliau yang lapar kekuasaan seperti yang diceritakan oleh mendiang Taufik Kimas, suami tercinta dari Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang ponakannya teman saya, Bung Timur Malaka Kimas itu bertanding sebagai caleg di dapil DPR, caleg DPR, dapil kota Cirebon dan Indramayu. Tapi bukan dari PDI Perjuangan, tapi dari Partai Umat yang dibesutannya Amin Rais. Jadi akhirnya publik makin sadar bahwa kali ini Jokowi benar-benar menunjukkan wajah aslinya. Kalau dulu banyak yang mengatakan rakyat tertipu dengan kesederhanaan Jokowi, ada benarnya, mulai terbukti sekarang. Jadi satu persatu mereka yang kritikus Jokowi ini omongan-omongannya mulai terbukti kok. Kitanya aja dulu yang begitu blind, begitu kalau bahasa Islamnya taklid buta, maaf saya minum dulu. Begitu taklid buta, ya kan, membela dan justru malah terdorong kepada perbuatan menuhankan Jokowi. Taklid buta kita itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah mulai terbuka semua. Oh begitu. Jadi ya sayang banget. Jokowi harus mengakhiri kepresidenannya dengan skandal demi skandal. Yang kalau nanti entah Ganjar atau Anies yang menang presiden akan terungkap.
Dan jangan kaget kalau nanti Jokowi akan di meja hijaukan. Karena ada banyak korupsi ada banyak penggelapan uang dan juga pencucian uang atau money laundering dan juga money thieving yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Ya tunggu aja tanggal mainnya. Gak usah kejang-kejang dulu. Tunggu aja tanggal mainnya. Kalau nanti yang menang presiden, entah Ganjar atau Anies yang jadi presiden, satu persatu pasti akan terungkap kok. Dan jangan kaget kalau nanti ada berita ketika awal-awal entah itu yang jadi presidennya entah Pak Ganjar atau Profesor Anies, ya. Baik Jokowi atau Prabowo nanti akan sama-sama dihadapkan ke meja hijau. Pasti. Akan dimintai pertanggungjawabannya atas kenapa kok bisa melakukan money laundering and money thieving. Ya. Jokowi belajar dari Vladimir Putin, bos. Untuk nyembunyiin, untuk thieving, untuk money thieving. Lalu kemudian disembunyiin. Dan taunya apa? Terbongkar oleh majalah Tempo, terbongkar oleh sejumlah kalangan. Uang itu mengalir ke bisnis batu baranya Jokowi yang dibangun bersama Luhut Panjaitan di Kalimantan Timur. Ini buat yang tahu aja. Jadi Jokowi akhir-akhir ini saya perhatikan beliau menjalankan Indonesia itu seperti perusahaan pribadi. Seperti perusahaan, seperti PT gitu loh. Dikira orang bisa dibeli gitu loh suaranya hanya dengan modal bansos, bantuan sosial. Dan yang lebih memalukan lagi, Jokowi membagi-bagikan bansos itu di depan Istana Merdeka. Di depan banyak orang-orang bermobil, bermotor ya. Di lingkungan yang boleh dibilang lingkungan bukan orang miskin loh. Di sekitaran Istana Merdeka itu adalah orang lingkungan yang ngetop cuy. Gak jauh dari situ ada mahkamah, gak jauh di situ ada Supreme Court, Mahkamah Agung. Gak jauh dari situ ada Kementerian Dalam Negeri. Seberangnya Monas. Gak jauh dari situ Stasiun Gambir. Gak jauh dari situ RRI dan sejumlah kementerian, Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan, Komunikasi Informatika, Pertahanan, Koordinator Politik Hukum Keamanan, Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu di belakangnya Polhukam. Itunya kantornya, ya. Gak jauh dari situ Bank Indonesia, gak jauh dari situ Balai Kota Jakarta, Perpusnas, Perpustakaan Nasional, gedung BSI yang baru, Bank Syariah Indonesia yang baru yang dibangun di bekas gedung Antara. Seberangnya lagi itu Taspen ya, Taspen itu. Jadi bukan lingkungan, bukan orang nggak berada di situ cuy. Yang ada apa cuy? Malu-maluin. Jokowi dan Erick Thohir yang memvideokan itu malu-maluin dua-duanya. Jokowi dan Erick Thohir itu malu-maluin gitu loh. Memalukan loh, asli. Saya aja ngelihatnya aja udah muak loh. Bansos itu nggak perlu harus presiden langsung yang bagiin gitu. Kalau kata Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden, cukup lewat kantor pos. Kalau saya, cukup dibagikan nggak hanya lewat kantor pos, tapi lewat ketua RW-nya masing-masing. Nggak usah RT, RW-nya. Ketua RW-nya atau yang mewakili. Ketua RW-nya masing-masing. Dibagikan itu kepada yang membutuhkan. Didata dulu tapi. Karena nggak mungkin juga warga Bui Bintaro Permai Pesanggeran Jaksel nerima bansos. Kalau di sini lingkungan orang-orang yang boleh dibilang alhamdulillah cukup gitu loh.
Tapi didata dulu mana yang layak nerima bansos. Jangan main asal sembarangan, apalagi di bagian di depan Istana Merdeka, Masya Allah. Saya aja sampai ngelus dada loh ngelihatnya. Lihat video yang dibagikan oleh Erick Thohir. Anda bayangkan itu. Dan itu viral. Sampai media internasional memberitakan itu shameful banget. Shameful. Shame. What a shame. Malang bener gitu loh. Kok sampai segitunya? Hanya demi seorang bocil, seorang anak kemarin sore, ya, yang dimanfaatkan untuk memenuhi nafsu gila kuasa dari bapaknya sendiri. Nah ini, jadi saya berpikir ya Jokowi ini sudah benar-benar merusak Indonesia. Jadi percuma 9 tahun capaian beliau, kinerja beliau yang boleh saya bilang fenomenal. Saya selalu katakan mewujudkan apa yang tadinya tidak mungkin menjadi terwujud. Apa yang tidak akan terwujud, semula tidak akan terwujud menjadi terwujud. Saya nggak lupa itu. Saya tidak lupa dan tidak akan lupa akan hal itu. Akan tetapi yang tidak bisa dimaafkan itu adalah manuver sekarang ini. Kita bicara saat ini, bukan yang kemarin. Ini benar-benar gila loh. Dan saya nggak yakin kalau Prabowo yang kepilih, beliau akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Nggak yakin saya. Justru kenapa saya mendukung Pak Ganjar itu adalah karena saya yakin hanya Pak Ganjar yang mampu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, dan bahkan beliau akan mengkoreksi mana program Pak Jokowi yang bisa dieksekusi, dilanjutkan, mana yang sekiranya perlu untuk dikaji ulang, direvisi, atau bahkan dihentikan. Gitu. Jadi berawal dari rasa patah hatinya Jokowi disebut petugas partai. Nah, yang merasakan patah hatinya itu Ibu Iriana, bukan Jokowinya. Kemudian patah hatinya Jokowi gagal menyatukan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo, ya, sebagai calon presiden, calon wakil presiden karena ego masing-masing. Jadilah itu yang membuat Pak Jokowi memilih untuk udahlah bikin rusak aja gitu. Memang sejarah akan berulang dan Jokowi melakukan tindakan pengulangan sejarah yang bahkan lebih parah dari zaman Pak Harto. Mahfud MD sudah mundur dari Menko Polhukam. Bukan tidak mungkin menteri-menteri yang lain akan mundur juga. Di zaman Pak Harto ada 14 menteri yang mundur. Bukan tidak mungkin. Selain menteri dari PDI Perjuangan yang santer katanya akan mundur, ya. Beberapa menteri yang besar kemungkinan dari partai yang saat ini mendukung Pak Ganjar, ya. Ditambah menteri-menteri yang independen, yang profesional, besar kemungkinan juga akan mundur. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Tidak sedikit. Akankah terjadi? Wallahu alam. Ya. Ya. No apology for the weak. Maaf, gak ada apology for the weak. Tapi saya cukup mengatakan dengan ya maaf, saya harus mengatakan ini apa adanya. Karena memang Presiden Jokowi ini adalah orang yang sangat amat gila kuasa ternyata. Dan saya tidak menyesal telah mendukung Pak Jokowi selama 2 periode. Akhirnya saya bilang cukup tahu aja. That's it untuk The World According to James Cline Smith Windsor untuk minggu ini. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat minggu depan.
di dalam tayangan yang sama. Sampai jumpa.